Alhamdulillah pada malam hari ini atas izin Allah kita bisa bermajlis hadir di sini meskipun ya tadi hujan dingin ya, tapi tidak menyurutkan semangat kita, mujahadah kita, kesungguhan kita dalam rangka melaksanakan kewajiban kita yang tidak akan pernah selesai. Kewajiban asasi, kewajiban yang individu, fardhu ain, yaitu adalah menuntut ilmu agama. Tema kita pada kesempatan kali ini pilar-pilar perubahan dalam perspektif syariat dan tauhid. Pada hakikatnya perubahan itu sunnatullah. Dalam kehidupan manusia tidak ada satupun makhluk yang stagnan tanpa perubahan. Ya kita tentunya ya pasti paham ya. Secara lahiriah ya kita juga berubah. Yang tadi kecil ya jadi besar, yang muda jadi tua, yang kurus jadi gemuk. Semua sebenarnya tidak ada yang stagnan tanpa perubahan. Sedikit atau banyak ada perubahan. Apalagi yang belajar, santri-santri kita pasti ada perubahan. Kenapa? Karena setidaknya bertambah hafalan. Berubah loh. Kebiasaan di rumah dengan kebiasaan di pondok tentu berbeda. Makanya semua manusia tidak ada yang stagnan, semua ada perubahan. Dalam Islam, perubahan tidak hanya dipahami dengan perubahan lahiriah. Yang tadi kita sebutkan tadi, itu perubahan lahiriah. Kalau saya merasa ya tambah usia ya tambah pula perubahan secara lahiriah ya. Artinya banyak perubahannya. Mata yang tadinya tidak perlu kacamata yang pakai kacamata. Oh, rambut yang tadinya hitam sudah memutih. Semua perubahan itu jelas lahiriah ada. Tetapi bukan itu pokoknya. Perubahan batiniah pun pada hakikatnya itu pun sunnatullah, ada pada kita. Fluktuasi iman yazid wa yanqus, bertambah berkurang. Semangat ibadah yazid wa yanqus juga. Atau bahkan mungkin nilai spiritualitas, kekhusyuan di dalam beribadah pun ada perubahan. Dulu sholat malam bisa sambil menangis, tapi kadang karena hati kita makin lama makin cinta dunia, makin sibuk dengan urusan dunia, akhirnya tangisannya sudah berbeda. Arti perubahan batiniah ini yang kalau kita inginkan adalah perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan batiniah ini berakar pada iman dan tauhid seseorang. Kalau orang yang tidak beriman itu sudah tidak ada perubahan batiniah.
Allah kunci rapat hati mereka. Mereka punya mata, tidak mereka gunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka punya telinga, juga tidak dia gunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka punya hati, mereka tidak gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Makanya di tayangan National Geographic bahwa ada orang ilmuwan kafir meneliti tentang satu fenomena hewan saja, itu membutuhkan waktu 6 bulan. Setelah 6 bulan liputan ditayangkan di National Geographic, ya udah selesai. Orang kafir tuh sampai segitunya, terkunci rapat. Tetapi bagi orang yang beriman tidak demikian. Bagaimana kita memandang seekor burung? Orang beriman tuh meneliti burung aja, Masya Allah. Yang kita perlu dalami itu, seekor burung tuh kayak apa? Seekor burung itu ataupun janin seekor burung ada di dalam cangkang telur. Siapa yang peternak burung di sini? Nggak ada ya? Yang suka peternak burung. Burung dara. Berapa hari telur itu menetas kalau burung? Berapa hari? Kalau 21 ayam. Ayam 21. Kalau burung 16 sampai 18 hari. Ya, 16 sampai 18 hari kalau burung. Itu kalau kita lihat bagaimana seekor burung, janin seekor burung. Bagi orang yang Masya Allah, syukran jazakumullah. Bagi orang beriman itu sebuah hal yang menjadikan pengaruh pada batin. Betapa Allah itu Maha lembut, Allahul Latif. Allah itu Maha lembut. Kemudian Allah itu Al-Hayyul Qayyum, yang Maha menghidupkan, yang terus menerus mengurusi makhluknya tanpa bantuan orang lain, yang berdiri sendiri, tidak butuh bantuan makhluknya. Bagi orang beriman itu bisa jadi perubahan batiniah. Kenapa? Allah Maha mengetahui apa yang dibutuhkan hambanya. Induknya burung tidak tahu itu apa yang ada di dalam cangkang telur dan bagaimana mengubahnya. Yang dia lakukan adalah hanya memberi kehangatan yang cukup. Tapi apa yang terjadi di dalam telur burung? Allah jadikan dari sebuah embrio, kemudian Allah sediakan di situ sayapnya, matanya. Apa fungsi sayap bagi janin burung di dalam cangkarnya atau di dalam cangkang telurnya? Apa fungsinya? Apa terbang di dalam cangkang telur? Enggak. Lalu Allah kemudian juga berikan padanya mata. Apakah dia bisa melihat di dalam cangkang telur itu? Enggak. Tapi Allah Maha tahu apa yang dibutuhkan makhluk-makhluknya. Setelah dia menetas, itu digunakan untuk dia bisa terbang. Karena Allah Maha tahu, salah satu di antara kebutuhan seekor burung adalah sayapnya. Makanya perbedaan inilah yang kemudian menjadikan titik perubahan itu ada pada iman dan tauhid seseorang. Kalau orang yang dia beriman, maka akan terpacu padanya perubahan dari yang belum baik jadi baik, dari yang sudah baik dia bertahan untuk jadi baik, atau dia menjadi lebih baik.
Makanya kalau kita bicara perubahan batiniah, akarnya itu mesti iman dan tauhid seseorang. Kalau bahasa Syekh Shalih Fauzan itu bahwa iman dan tauhid itu adalah ad-dafi'ul qawiyyu ilal amalin nafi'. Itu adalah motivator utama lahirnya amalan-amalan bermanfaat. Perubahan yang baik, positif. Perubahan sejati harus dimulai dari dalam jiwa dengan pondasi tauhid dan ketaatan kepada syariat. Kita coba renungkan surah Ar-Ra'd di ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Di dalam ayat ini bahwa perubahan itu ada dua aspek yang kita lihat. Aspek yang pertama adalah perspektif syariat. Aspek yang kedua adalah perspektif tauhid. Nah, ini penting ini. Apa perubahan dalam perspektif syariat? Dalam ayat ini disebutkan sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ini kita kenal dengan hukum kausalitas. Apa hukum kausalitas itu? Saya izin. Apa hukum kausalitas itu? Sebab dan akibat. Nah, dalam perspektif syariat, perubahan itu ada pada aspek kausalitas. Seorang manusia yang ingin berubah, dia mesti melakukan beberapa ikhtiar pada perubahan-perubahan itu. Saya mau ngambil contoh sedikit. Orang yang ingin mengubah akhlak, pembahasan akhlak itu, wah itu udah, saya yakin diantara antum udah bahasanya bertahun-tahun yang namanya membahas akhlak. Tapi berapa banyak gagal untuk mengubah akhlaknya jadi akhlak yang baik. Bahkan pun di bulan Ramadan, seringkali kalau kita tengok di bulan Ramadan orang pada soleh, ngaji, suasananya memang suasana Ramadan itu suasana yang enak untuk ibadah. Yang enggak sholat tahajud, karena ada sholat tarawih akhirnya belajar tahajud. Bisa sholat 11 rakaat dengan witir. Kan mudah, padahal kalau kita tengok banyak di antara kaum muslimin sebelum Ramadan sholat tahajudnya 2 rakaat. Witirnya berapa? 1 1 rakaat. Pada batas minimalis. Itu pun bangun 20 menit, 30 menit sebelum azan subuh, tapi itu sudah merasa soleh. Ya mending daripada yang gak bangun. Nah ini mending. Padahal kalau kita tengok bagaimana Rasulullah menyampaikan al-fajru fajrani, fajar itu ada 2, fajrul awal
la yusalli. Fajar itu ada dua. Fajar pertama la yusalli, la nusalli, kita nggak sholat. Fajar awal itu kapan? 20 sampai 30 menit sebelum azan subuh. Kira-kira 50 sampai 60 kita ayat membaca Quran. Begitu fajar awal, apa kata Nabi? La nusalli, kami itu tidak sholat. Kenapa tidak sholat? Ya karena sholat malamnya sudah lebih dulu. Nabi bangun sepertiga malam yang kedua. Sepertiga malam yang kedua itu jam 11 malam. Jadi sholat tarawihnya Rasul jam 11 malam. Itu prime time-nya sholat tarawih itu. Jam 11 malam. Selesainya apa? Fajar awal. Makanya Nabi katakan fajar awal itu kami nggak sholat. Begitu pula sahabat itu levelnya ada yang paling puncak nisful lail, midnight, pertengahan malam, atau sedikit lebih turun, downgrade, sepertiga malam terakhir jam 2 sholat. Pokoknya begitu Bilal bin Rabah azan, la nusalli, kami tidak sholat. Kenapa? Apa tujuannya Bilal itu azan di fajar awal? Itu disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud dalam hadis muttafaq alaih. Bilal itu azan supaya menunjukkan bagi yang sholat silakan istirahat. Itu kata Abdullah bin Mas'ud ya. Jadi bagi orang soleh, kalau sudah dengar azan Bilal, oh berarti sudah saatnya istirahat. Kalau kita azannya Bilal baru bangun, ya Allah, itu sudah ngerasa soleh. Supaya apa? Supaya punya energi yang baik untuk fajar sani, yaitu fajar shadiq atau fajr shadiq, yaitu subuh. Begitu Abdullah bin Umi Maktum azan, mereka bangun untuk sholat subuh. Kalau yang sahur ya sahur. Kalau yang istighfar masih baca Quran ya silakan. Tapi Nabi sendiri ngasih optional untuk apa yang dilakukan itu. Dan Nabi biasanya tidak sholat kalau sudah fajar awal itu. Pilihannya banyak istighfar, sahur, baca Quran, atau tidur. Sunahnya kan tidur. Gimana? Tapi kalau tidurnya tarik selimut ya 14. Tidurnya Nabi itu cuma bertelekan pada sikunya, bukan tidur nyenyak, tapi tidur di atas siku. Ini 10 menit udah kesemutan bangun. Jadi kalau antum mau praktekin, oh fajar awal tuh nggak sholat, tidur, nah, tidur tarik selimut, udah masbuk gitu paling enggak. Nah, kenapa kita tidak bisa sholat malam seperti Rasulullah? Ikhtiarnya ada, dari sisi kausalitas itu ada. Makanya mulai dari mana? Mulai dari ikhtiar kauniyahnya dulu. Membiasakan qailulah. Kalau dari hadis Bukhari saya dapati yang paling banyak qailulah itu ya ba'da zuhur. Ada riwayat yang qabla zuhur ada. Tapi ini sangat banyak bertentangan dengan apa? Sholat awabin nanti.
Karena sholat awabin itu puncak duha itu justru mendekati zuhur. Makanya sebenarnya yang paling kuat, paling banyak riwayatnya itu adalah namanya qailullah itu ba'da zuhur. Tidur barang 15 menit. Mulainya dari situ ikhtiarnya. Kemudian apa lagi? Tidak memenuhi perut kita dengan makan malam. Terus ikhtiarnya apa lagi? Ba'da isya la kalam, tidak ada obrolan. Nah, kecuali menuntut ilmu kayak gini. Kalau biasanya ya tidur. Itu kita bicara kausalitas. Ada sarana-sarana, ikhtiar-ikhtiar yang bisa kita lakukan. Itu namanya kausalitas. Akhirnya apa? Memudahkan kita. Kalau kita tuh ba'da isya tidur, jam 11 bangun udah fresh banget. Udah fresh, seger. Dan itu sesuai dengan penelitian secara medis bahwa prime time-nya tidur itu di bawah jam 11. Jadi kalau kita jam 11 belum melek, tidurnya dipastikan tidak berkualitas. Makanya yang terjadi apa? Lemes, tahajudnya ngantuk, mesti gitu. Makanya apapun pekerjaan kita, kalau tidak genting, tidak penting banget, pada isya itu tidur. Enak banget pada isya tidur. Bangun lebih fresh. Jam 12 itu kita mau sholat itu masih seger. Karena memang secara medis begitu juga menunjang. Nah, ini namanya ikhtiar kauniyah berkaitan dengan kausalitas pada aspek syariat. Karena apa? Karena pada hakikatnya setiap diantara kita kalau ingin perubahan, ya kita harus berikhtiar. Kalau dari dulu kita pengen sholat tahajud, kok yang nggak pernah nambah, tapi kita tidak punya strategi kausalitas tadi itu, ya kita selamanya nggak akan ada perubahan. Dari dulu ya gitu-gitulah, nggak pernah naik peringkat, nggak pernah naik level. Bagaimana kita merasa intimah dalam ibadah? Ini bukan masalah otak ya. Orang pintar tuh banyak, orang hafal dalil banyak, orang yang hafiz Quran ya banyak, hafiz hadis ratusan ribu ya hadis ya banyak. Tapi kan kuncinya bagaimana dia mengamalkan kan? Apa amalannya? Jadi kalau kita bicara perubahan itu ya pada aspek yang real. Oh ya, kita mau berubah, kita strateginya memang harus ditepati. Kalau kita bicara mengikuti sunnah Nabi, ya mulai dari strateginya pun kita ikuti. Nabi itu luar biasa ngasih kita dalam titik perubahan. Ramadan besok nih, apa yang bisa kita ubah daripada Ramadan yang lalu? Loh, itu banyak yang bisa kita ubah ke arah yang lebih baik. Bagaimana Ramadan yang nanti kita dapatkan itu adalah Ramadan yang benar-benar membersihkan jiwa kita, melahirkan akhlakul karimah, iman yang tak goyah. Di gimana caranya? Coba kita flashback. Faktanya selalu kedodoran. 11 bulan setelah Ramadan susah. Nah, berarti apa? Ada hal-hal yang memang harus kita ubah. Pertamanya ya tentu dari sudut pandang tadi, bahwa yang namanya ibadah di bulan Ramadan memang kita tahu suasananya memudahkan untuk ibadah, tapi ingat, jangan lahiriahnya saja. Berapa banyak orang kalau di bulan Ramadan banyak rajin ibadah secara lahiriah, tapi miskin batiniahnya.
miskin. Baca Quran, selingannya nonton film. Nah ini kan beda ya. Baca Quran capek, selingannya buka HP nonton film. Ini kan nggak connect ya. Bukan lagi lah zamannya ya. Kalau kita misalnya baca Quran, aduh betul selingan, ini baca tafsir selingannya. Baca tafsir sudah jenuh, selingannya apa? Baca hadis. Gimana? Jadi selingannya bukan HP. Gimana Bang? Puasanya hari ini, besok nih, bukan lapar dahaga, bukan hanya mulut kita puasa, mata kita juga puasa. Puasa HP. Bisa. Ya kalau untuk urusan kerjaan mungkin. Cuma ya tadi distraksinya banyak. Kalau antum mau khatamkan Quran lewat HP, waduh, imannya harus kuat. Karena apa? Distraksinya banyak. Baca Quran pakai aplikasi HP, notifikasi masuk buka. Apa yang terjadi? Habis notifikasi WA, lupa tuh bacaan Qurannya. Asik. Ya, dopamin, itu kan dopamin. Instan dopamin namanya. Dopamin instan. Dan itu mau tidak mau kita akan ke distract ke sana terus, akhirnya baca Qurannya nggak kelar-kelar. Sampai waktunya kejar gimana caranya khatam, nah kan gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Baca Qurannya ngebut, nggak tahu maknanya. Masa kayak gitu terus? Itu namanya kalau saya sebut sebagai topeng kesolehan. Ramadan tidak benar-benar melahirkan pribadi yang tangguh imannya, punya ta'alluq kepada Allah, munajat kepada Allah. Nah itu. Jadi dalam aspek kausalitas, aspek syariat ya, bagaimana kita mengubah akhlak itu? Kalau diantara kita tidak ada keinginan untuk berubah, tidak ada upaya-upaya untuk berubah, mengubah akhlak. Yang tadinya suka marah, gimana caranya nggak suka marah. Yang tadinya egois, gimana caranya nggak egois. Gimana caranya yang tadinya suka menyakiti saudaranya, lisannya, maka kemudian diganti menjadi orang yang baik lisannya. Itu gimana caranya? Kita harus punya usaha-usaha untuk perubahan itu. Ini namanya aspek syariat, hukum kausalitas. Kemudian dalam perspektif tauhid, kita paham sehebat apapun kita berupaya dan berusaha, kalau Allah tidak menakdirkan dan mengabulkan, kita juga nggak ada perubahan. Semua itu dalam aspek mawahib. Kalau tadi syariatu makasib, ini mawahib. Mawahib itu sifatnya adalah given. Memang dari Allah gitu. Ketika Nabi bersabda, innamas sabru ya'ti minallah. Sesungguhnya sabar itu hanyalah datang dari Allah. Kita berusaha sabar, tapi sebenarnya Allah jualah yang memberi rezeki kita sabar. Begitu pula syukur, begitu pula tawakal, begitu pula akhlak yang baik. Kita berusaha memperbaiki diri, pengen berubah, tapi kalau Allah tidak menghendaki, mau gimana? Berarti apa? Sehebat apapun kita ingin berubah, kalau kita tidak mengetuk pintu Allah, kalau kita tidak benar-benar menghambakan diri kepada Allah, merayu Allah, maka perubahan itu pun juga nggak jadi. Pada aspek tauhid, perubahan itu milik Allah, dari Allah, kuasanya Allah.
Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Artinya kalau kita bicara perubahan, hidayah, itu kan memang hak milik Allah, prerogatifnya Allah. Nabi saja tidak bisa menjamin hidayah bagi pamannya. Betul. Maka di situ kita memahaminya apa? Oh, ternyata pada intinya setiap perubahan itu atas kehendak Allah. Tinggal bagaimana kita meraih. Pernahkah kita kalau berdoa, ya Allah, jadikanlah saya lebih sabar, ya Allah. Ya Allah, saya lagi marah, ya Allah. Tolong didik saya, ya Allah. Tunjukkan saya, ya Allah, agar saya bisa lebih sabar untuk tidak marah-marah. Saya bisa lebih lembut. Nah, minta sama Allah. Jadi yang kita minta tuh jangan duit terus. Duit yang minta dah apa? Doanya pamungkas, Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu fid dunya hasanah yang dibayanginnya duitnya banyak. Nah ini kebaikan dunia itu bukan pada aspek duniawiya. Kebaikan yang banyak itu adalah kedekatan dengan Allah. Kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanahnya di dunia itu adalah kita dekat sama Allah. Nah, kan artinya kita jadi berbeda gitu. Kalau kita minta kedekatan dengan Allah, maka tidak peduli uang kita banyak atau sedikit. Uang banyak bisa mendekatkan diri kepada Allah, bisa. Antum punya uang banyak, umroh Ramadan, silakan, bisa. Mau yang berapa hari, bisa. Kenapa? Ada uang. Berhubung nggak ada uang, ya apa boleh buat, kita nggak bisa ke sana. Semua butuh uang. Ya itu tandanya bahwasanya kalau kita minta kebajikan di dunia itu dalam aspek kedekatan dengan Allah, mau kita banyak duit, mau kita kurang duit, tetap dekat sama Allah. Itu tuh bedanya. Kalau kita misalnya mintanya cuma duit tok, ya duit kadang bisa membuat kita jauh dari Allah. Kalau antum tabungannya 500 miliar, ya wah keliling dunia terus itu. Belum tentu ngaji. Karena punya uang itu geragasi manusia itu. Ada aja tingkah polanya. Gak gampang loh orang punya uang itu. Saya dapat orang kemudian kaya mendadak, udah gak jelas sudah hidupnya. Tadinya ngaji, muter-muter kemana-mana. Kenapa? Ada uang. Makanya alhamdulillah kita syukuri uang kita dijadikan cukup, bukan berlebihan yang macam-macam ya. Kita makan cukup, minum cukup, pendidikan anak cukup, ya kan? Enak alhamdulillah daripada berlebihan. Kembali kepada konteks. Dalam aspek tauhid, perubahan itu Allah yang menentukan. Mau sehebat apapun kita berusaha, maka kita tidak akan pernah mampu berubah kecuali Allah yang menakdirkan berubah. Nah, persoalannya kita jarang merayu Allah agar berubah. Kita diajari doa oleh Nabi, Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah, karuniakanlah hatiku ini hati yang bertakwa. Itu Nabi ngajarin, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Bersihkanlah ya Allah hatiku, karena engkaulah sebaik-baik yang membersihkannya. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah yang memiliki, melindunginya dan memimpinnya. Loh, itu berarti satu keinginan kita ingin berubah, ikhtiarnya kita sudah lakukan, maka hasilnya
serahkan kepada Allah. Kita minta sama Allah, ya Allah, kurniakan saya ya Allah sifat yang bisa qanaah. Allahumma qani'ni, ya doanya. Ya Allah, jadikan aku qanaah. Gitu kan? Kenapa? Karena kita punya sifat qanaah itu nggak gampang. Berapa banyak orang ya untuk punya sifat qanaah itu susah. Yang dilakukan sukanya membanding-bandingkan dengan orang lain. Ya, itu yang terjadi. Hakikat perubahan di dalam Islam. Perubahan sebagai sunatullah. Perubahan adalah hukum Allah yang berlaku bagi semua makhluk. Allah berfirman, Ali Imran 140, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Memang ini ayat ini Allah ngajari Nabi terkait dengan menang dan kalah dalam pertempuran itu biasa. Ayat ini turun pasca Uhud. Bagaimana Nabi SAW dan para sahabat mengalami penderitaan yang tidak sedikit. Kalau mu'arikh menilai, para ahli sejarah menilai, sebenarnya perang Uhud itu seri. Kalau para ahli sejarah itu membagi perang Uhud itu jadi 3 babak. Babak pertama umat Islam menang, udah kocar-kacir itu, lewat pasukan Rumat di Jabal Rumat, pasukan Pamanah. Sehingga apa? Khalid bin Walid dan tentaranya kocar-kacir. Sampai-sampai orang Quraisy itu sudah melempar pedang-pedang mereka. Itu babak pertama. Justru karena melihat kemenangan itu tinggal sedikit lagi, pasukan pemanah yang kemudian diwanti-wanti Rasul jangan sampai turun, melihat pertempuran itu tinggal barangkali sekitar 10% lagi itu pasti menang lah. Maka pasukan pemanah lihat gemerlap emas itu membuat mereka tertarik, dan Khalid sengaja naruh tuh barang-barang ghanimah itu supaya pasukan pemanah turun. Ternyata dalam strategi perang Uhud kuncinya di pasukan pemanah ini. Karena bisa lihat dari atas. Dan di lembah Uhud itu bukitnya cuma satu, Jabal Rumat itu. Makanya strategis kan. Begitu pasukan pemanah turun, Khalid muter lewat belakang bukit itu, habisi semua pasukan pemanah. Udah, habisnya itu babak kedua muncul Nabi dikepung, ya, sampai kemudian gugur mati syahid 7 orang Ansor. Bagaimana Thalha bin Ubaidillah mendapatkan 70 bacokan. Bagaimana para sahabat kocar-kacir. Babak kedua itu kalah. Babak ketiga Rasulullah kemudian menyelamatkan para sahabatnya untuk taktik gerilya ke tebing celah-celah bukit Uhud. Sekarang wisata celah-celah Uhud itu. Bagaimana Nabi memasang ataupun menggunakan taktik gerilya masuk ke celah tebing Uhud. Habis itu sering Abu Sufyan tidak bisa menyerang Nabi. Nabi pun bertahan di situ karena para sahabat sudah bercucur darah. Akhirnya pertempuran itu tidak ada yang menang. Karena menang pertempuran itu tandanya 3. Ada wilayah yang dikuasai, 2 tawanan, 3 harta ghanimah. Kedua belah pihak tidak punya 3-tiganya. Tawanan gak ada, wilayah yang dikuasai gak ada, plus
tidak ada ghanimah. Makanya Uhud itu seri kalau para ahli sejarah. Tapi kalau kita mengambil pelajarannya, iyamsaskum qurhun faqad massaqaum qurhun mislu. Bahwa kalau seandainya kamu merasakan sakit, pada hakikatnya mereka juga merasakan sakit yang sama. Allah ngajari kepada Nabi dan kita para umatnya bahwa yang namanya perubahan situasi dan keadaan itu sunnatullah. Kalau Imam Ibnu Abbas menyebutkan bahwa yahulu baina samaniyati ahwal, Allah pergilirkan sampai dalam 8 kondisi kebiasaan manusia. Tapi patokan ini enggak mutlak 8. Intinya yang namanya perubahan itu mesti ada. Secara lahiriah sihatin wa suqmin. Kadang kita sehat, kadang kita sakit. Siapa yang enggak pernah sakit? Ada di antara kita yang enggak pernah sakit. Semua pernah sakit, ringan, berat. Semua kita bisa pernah merasakan sakit. Tapi di antara sakit dan sehat, lebih banyak sehatnya Allah berikan kita. Perubahan itu ada, sunatullah. Apalagi itu? Zu yusrin wa zu usrin. Kita ya kadang mendapati suatu keadaan itu enak, mudah terus. Bahkan bagi para pedagang, kadang dagangan apa aja laku. Ada saatnya begitu. Kita dagang apa aja laku. Walaupun kadang kualitasnya ya biasa aja. Tapi kalau Allah sudah mudahkan urusan, ya gimana? Dagang apa aja laku. Tapi kalau Allah sedang memberikan kesulitan, kita barangnya bagus, promosinya oke, packagingnya cantik, nah kalau belum saatnya ya belum juga. Makanya itu suatu yang lumrah lah, perubahan itu. Artinya dalam perubahan kehidupan itu suatu hukum yang sunnatullah terjadi. Perubahan dalam aspek spiritualitas itu dimulainya dari hati. Rasulullah bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah. Kenapa saya agak potong? Karena ini bukan masalah potong-potong, ini sebenarnya hadis yang sudah masyhur. Ingatlah dalam tubuh ada mudghah, segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu. Ala wa hiyal qalb. Ingatlah bahwa di dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik seluruh tubuhnya. Jika dia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah itu adalah qalb, hati. Kalau secara organ itu jantung. Kalau organ ya, itu jantung. Qalb itu jantung. Tapi kalau dalam maknawiyahnya itu adalah hati. Jadi kalau kita bicara titik perubahan, tidak bisa tidak kecuali dimulai dari hati kita. Kenapa kita tidak bisa berubah? Karatnya terlalu banyak di dalam hati kita. Kalau misalnya Imam Ibnu Qudamah memberikan ibarat hati itu laksana seperti raja, anggota tubuh itu adalah para rakyatnya atau tentaranya. Maka setiap tentara tergantung rajanya. Ini perbandingan yang secara umum bisa diterima. Hati laksana seperti raja,
maka anggota tubuh prajuritnya. Maka prajurit itu tergantung komando dari rajanya. Kadang bisa diterima itu. Bisa. Jadi tentara tergantung rajanya. Tapi ada waktunya enggak juga. Kadang tentaranya baik, rajanya enggak baik ada. Ada saat kondisi rakyatnya baik. Orang Indonesia tuh rakyatnya baik-baik. Orang Indonesia tuh baik-baik. Udah terkenal di seluruh dunia. Makanya ada satu tayangan terkait dengan sosial eksperimen ya. Orang Indonesia itu memang baik-baik. Di sosial eksperimen itu, jadi orang Indonesia itu punya kebiasaan yang unik lah, yang memang nggak bisa didapati di Amerika dan Eropa. Jadi ada turis asing, dia kemudian beli makan sesuatu di restoran, kemudian uangnya cashless, nggak ada, uang fisik kan nggak ada. Sementara uang elektroniknya error. Dia kaget karena yang punya restoran berkata, udah bayarnya nanti aja. Jadi kalau kesini lagi baru bayar. Itu nggak ada di Eropa, itu nggak ada. Kalau nggak bayar saat itu juga ya jangan harap bisa pulang. Makanya itu membuktikan rakyat Indonesia itu baik-baik. Yang tidak baik oknum. Tidak baik oknum. Ya kadang ada kondisi kayak gitu. Tapi secara umum generalnya itu adalah bahwa yang namanya hati itu kayak raja, pokoknya tergantung rajanya. Walaupun seringkali ada orang juga melakukan atas dasar kepalsuan juga ada. Ada orang tuh baik tapi tidak dari hatinya ada. Tetapi secara umum kalau hatinya baik, maka seluruh amal perbuatannya pun baik. Nabi pernah menyampaikan, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. La yastaqimu qalbu abdin hatta yastaqima lisanuhu. Tidak lurus imannya seorang hamba sampai lurus hatinya. Tidak lurus hati seorang hamba sampai lurus lisannya. Maka kalau ada orang tidak lurus lisannya, tidak jujur, itu mencerminkan hatinya yang tidak jujur. Orang yang perbuatannya itu adalah tidak jujur, maka itu juga mencerminkan hatinya yang tidak jujur. Makanya orang mencuri itu dikatakan oleh Nabi, tidaklah dia mencuri kecuali dalam keadaan tidak beriman. Maksudnya ketika dia mencuri, imannya nggak ada. Sebagaimana zina, khamr, itu sama kaidahnya. Orang-orang yang melakukan maksiat itu pada hakikatnya pada saat melakukan maksiat imannya dicabut. Nggak ada imannya dia. Bukan kafir ya, bukan. Tetapi implikasi imannya nggak ada. Dampak keimanannya itu nggak ada. Karena kalau dia benar-benar beriman, sekalipun dia mencuri itu nggak ketahuan manusia, kan Allah Maha tahu. Mau sepinter apapun dia ngambil uang, manusia itu nggak tahu. Allah kan Maha tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah kan. Orang yang berzina nyumput-nyumput ke tempat-tempat pojok-pojok yang gelap-gelap. Karena orang yang berzina kayak gitu kan. Mungkin jauh dari pandangan manusia, tapi kan Allah Maha tahu. Mau dia sumputin sehebat pun, Allah pun sehebat apapun, Allah Maha tahu kok. Artinya apa? Mulailah perubahan itu dari hati kita. Hati kita ini mau berubah apa enggak? Kuncinya di situ sebenarnya. Kalau seandainya kita mau untuk berubah,
Yuk hati kita perbaiki dulu. Bersihkan hati kita, ya. Sekarang bela-bela perubahan dalam perspektif syariat dan tauhid. Saya kira makna tauhid kita sudah paham. Sekarang dampak tauhid terhadap perubahan. Membersihkan hati dari syirik. Tidak ada noda bagi hati yang paling besar nodanya melainkan dosa syirik. Kenapa Allah menyebutkannya innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kenapa orang yang berbuat syirik itu tidak Allah ampuni? Karena memang perbuatan syirik itu adalah noda dosa terbesar. Dan itu kalau orang berada di jalan kesyirikan mesti nggak bersih hati, mesti menumbuhkan ketergantungan hanya kepada Allah. Tauhid itu menumbuhkan ketergantungan hanya kepada Allah. Tidak ada posisi yang paling mulia bagi kita itu melainkan saat bergantung sama Allah. Maka kata Imam Ibnu Qayyim bahwa min asyrafil ibad, termasuk hamba yang paling mulia. Jadi prestasi kita sebagai manusia itu adalah saat kita bergantung hanya kepada Allah, saat kita merasa fakir kepada Allah, saat kita banyak berdoa kepada Allah. Jadi tauhid itu membawa pada doa yang kita panjatkan. Maka kata Nabi sallallahu al-fadla, mintalah kepada Allah karunia, minta. Sallallahu al-afiyah, mintalah kepada Allah al-afiyah. Apa itu afiyah? Kita sering menyebutnya sehat wal afiyah. Sehat itu aspek lahir badania. Kalau afiyah, sehat hati kita, sehat iman kita, sehat sabar kita, syukur kita, sehat semua. Ada hubungan yang sangat penting dalam aspek perubahan. Ketika seseorang itu bergantung kepada Allah, itu berbeda. Kenapa? Karena yang dia sandarkan adalah zat yang maha kuasa. Itu energi loh, perubahan. Saya jalan-jalan naik motor itu ada truk yang tulisannya bagus juga. Itu pelajaran. Salah satunya lagi-lagi kalau kita jalan-jalan itu ada pelajaran-pelajarannya ya. Walaupun ya banyak Pak supir saudara-saudara kita yang nulisnya yang macam-macam ya banyak. Tapi kali ini ya tulisannya bagus, kalimatnya bagus, dan kalimatnya luar biasa. Kenapa saya harus putus asa padahal saya punya Tuhan yang maha kuasa, yang lagi maha kaya? Gimana tuh? Dahsyat itu. Loh iya Pak, bagaimana kita putus asa padahal kita punya Tuhan yang maha kuasa, lagi maha kaya? Emang Masya Allah. Kalau kita itu benar-benar tauhidnya kayak gitu, gak ada putus asa. Kalau sudah begitu Pak, vibes-nya jadi positif. Orang yang dia optimis itu vibes-nya positif. Di Harvard University of America itu ada penelitian. Salah satu di antara penelitiannya adalah ketika aspek tauhid, spiritualitas seseorang itu baik, itu menentukan dia akan ketemu siapa. Apa yang respon yang ia lakukan, sehingga memunculkan konektivitas. Orang jadi gampang trust sama dia, percaya. Kenapa? Dari aspek spiritualitas. Makanya Pak, kalau sebelum tidur
Jangan main HP, stop HP. Rasul ngajari kita sebelum tidur tuh wudhu, sholat 2 rakaat, membaca Quran, berzikir. Itu penelitian di Harvard, walaupun bukan untuk zikir ya. Penelitiannya adalah ketika seseorang itu penuh spiritualitas sebelum tidur, gelombang alfanya baik, maka menentukan besok hari. Ketika dia hidup optimis, dia ketemu orang itu penuh ceria, penuh yakin dengan rezeki dari yang maha kuasa. Apa syaratnya Pak dalam penelitian itu? Sebelum tidur jangan HP. Sebelum tidur jangan mikirin utang. Ini beneran ini. Jadi walaupun kita punya utang, sebelum tidur singkirkan pikiran punya utangnya. Bukan untuk nggak bayar, bukan untuk nggak bayar, tapi supaya kita optimis, jangan pesimis. Yang dilakukan adalah zikir-zikir, baca Quran, sholatnya. Itu penting Pak. Makanya dampak tauhid dalam perubahan itu nggak sedikit, banyak sekali, luar biasa. Makanya orang beriman dari dulu udah kita bisa katakan tahan banting Pak, dalam kemiskinan, dalam apapun. Orang beriman tuh kalau sudah diuji kemiskinan selamat, yang nggak selamat kalau diuji kaya, rusak. Orang beriman tuh luar biasa kalau diuji kelaparan, kemiskinan, itu pertahanannya luar biasa. Kenapa? Karena ketergantungannya hanya kepada Allah. Menguatkan mental dan istiqomah. Kalau orang tauhidnya benar, dia melakukan ibadah itu karena Allah, bukan karena manusia. Maka kalau kita ibadahnya bukan karena manusia, ada nggak ada manusia, tetap beribadah, istiqomah. Mentalnya baik. Makanya ketika ada mental illness, sakit mental, itu pada hakikatnya karena kurang tauhidnya. Tauhidnya kurang, sehingga apa? Sakit hati. Suami-suami yang kurang bahagia, mungkin barangkali tauhidnya perlu dikuatkan. Dapat istri begini ngeluh terus. Orang yang ngeluh tandanya lelah hatinya. Orang yang lelah hatinya kosong tauhidnya, perlu diisi. Kan buktinya orang yang ngeluh tuh lagi lelah hati. Jadi antum jangan punya pikiran untuk kapan saya bisa bahagia dengan istri saya. Jangan pikir begitu. Bahagia itu karena Allah. Ya. Jadi jangan mikirnya yang enggak. Pilar kedua, taubat dan tazkiyatun nafs. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu." Orang yang taubat seperti orang yang tidak ada berdosa. Yang ini sedikit Nabi membaca. Loh, apa hubungannya taubat dengan perubahan? Sangat luar biasa. Perubahan itu bagi orang yang bertaubat. Ada pilar-pilar taubat, ada pokok-pokok taubat yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Yang pertama adalah nadamah, menyesal. Menyesali dosa disertai dengan istiqlal, disertai dengan tidak mau lagi melakukan hal yang sama. Dia tidak mau mengulanginya. Minimal orang yang taubat itu tidak mengulangi kesalahan yang sama. Itu udah modal. Yang kedua, akhir keinginan untuk membayar keburukan itu dengan kebaikan. Makanya ketika orang itu bertaubat, dia paham terhadap ilmu agama, maka dia ingin membayar keburukan dengan kebaikan. Normalnya begitu.
Umar bin Khattab, yang Nabi sebutkan dalam hadis Bukhari, salah satu di antara penting poinnya, khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil islami idza fuqihu. Orang yang baik di masa jahiliyah, orang yang punya kebaikan di masa jahiliyah, dia pun bisa memiliki kebaikan di masa Islam jika dia paham ilmu agama. Dan hari di mana Umar masuk Islam, ketika itu dia melihat di belakang, dia masuk Islam itu urutan ke-51. Umar tuh masuk Islam urutan 51. Tanya kemana aja kamu Umar? Ngomong diri sendiri. Maka dia berjanji ingin mengejar ketertinggalannya. Makanya kita tahu bagaimana orang-orang yang sudah benar taubatnya akan menjadi energi perubahan. Kalau di bahasanya Syekh Muhammad bin Said Al-Qahtani, ketika para sahabat itu masuk ke dalam hatinya itu iman, lalu mereka tengok ke belakang. Di masa jahiliyah dulu mereka nyembah patung, mereka berzina, mereka mabok-mabokan, mereka kemudian menumpahkan darah. Maka apa yang dijadikan? Mereka jadikan itu sebagai nuqtatul bad'i, titik perubahan. Mereka tanggalkan tuh jahiliyahnya, lalu dia ingin mengganti dengan Islamiyahnya. Makanya sahabat berubah dari satu kondisi peradaban terjelek, kata Miqdad bin Al-Aswad, berubah menjadi peradaban terbaik sepanjang masa. Dan Nabi yang mengkonfirmasi itu, khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasi. Kemudian tazkiyatun nas, penyucian jiwa. Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa. Allah memang fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Emang benar Allah yang mengilhamkan jiwa itu mau takwa atau jelek. Tetapi Allah menegaskan, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Dan tugasnya Nabi, kita pernah bedah di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2, wa yuzakkihim, mensucikan hatinya sahabat. Kenapa? Karena paham titik perubahan itu adanya di hati, jiwa disucikan. Penyucian jiwa dengan ilmu, ya, ketemu dengan orang saleh, beribadah, itu perubahan. Pilar yang ketiga, ilmu yang sahih. Ilmu sebagai cahaya. Allah berfirman, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak? Tentu tidak sama. Dan ilmu sebagai pengarah perubahan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang beriman dan orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ilmu ini penting. Satu hal yang kita syukuri adalah ilmu kita yang selama ini kita pelajari ilmu yang benar, insya Allah. Kajian kita selama ini adalah kajian yang kita titik beratkan kepada originalitas, puritas, yang kemudian itu menjadikan titik perubahan. Kita ingin mencontoh Nabi SAW. Tidak semua umat Islam itu mau menuntut ilmu. Tidak semua orang yang menuntut ilmu itu dapat ilmu yang benar. Tidak semua ilmu yang benar itu dipahami oleh semua orang.
dengan pemahaman yang benar. Makanya kita bersyukur kepada Allah, ya. Guru-guru kita ngajari kita yang benar, yang baik. Ya kan, kita nggak pernah dapati guru-guru kita yang macam-macam, yang aneh-aneh, ngajari yang nggak baik. Kalau bicara personality yang plus minus, guru kita juga yang manusia, semua ada plus minusnya. Tapi yang tidak setidaknya ilmunya itu benar. Kita tidak disuruh untuk nyari kotoran hewan. Ada ustadz kita yang nyuruh, ayo kejar tuh kotoran sapi, dapat berkah. Nah, nggak ada. Ya Allah, alangkah luar biasanya kita dapatkan ilmu yang benar. Kalau tidak, ya Allah, mungkin kita sudah beda. Ilmunya Masya Allah. Kita pun kalau mabit ya tempatnya begini enaknya, disyukuri Pak. Ilmu sebagai pengarah perubahan. Jadi kalau kita ini satu kali saja izin, itu tuh setannya banyak. Coba identifikasi yang izin berapa kali. Itu kalau sudah 2 kali izin, ini setannya tambah banyak. Apalagi kalau kemudian gak ada yang nanyain, waduh, kayaknya saya sudah dilupakan. Nah, keberadaan saya tidak pernah dinanti-nantikan. Nah, itu mulai itu setannya banyak. Makanya kita ini butuh ilmu, terus menuntut ilmu. Kita semua, ya semua. Bahkan kalau kata Imam Ibnu Qudamah, siapakah orang yang paling butuh ilmu? Orang yang sudah berilmu lebih butuh ilmu lagi. Karena orang berilmu paham. Kalau kita jarang ngaji ya sekali susahnya. Pilar yang keempat, amal sholih dan istiqomah. Ketika Allah berfirman di dalam surat Al-Asr, orang yang tidak celaka dan merugi adalah alladzina amanu wa amilus shalihat, yaitu orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal salih. Beruntung bagi pengurus, ya, yang kalau Ramadan lagi banyak program-program, ya. Beruntung bagi para pengurus. Apa itu untungnya? Amal saleh. Kita bukan penonton Ramadan, tapi kita menjadi pionir-pionir kebaikan di bulan Ramadan. Wah, itu luar biasa. Ya. Alladzina amanu wa amilus shalihat. Ilmunya diamalin. Kita itu seringkali tertipu dengan bayangan kita. Kita nggak mampu loh, belum nyoba kok nggak mampu tuh gimana? Coba dulu. Saya nggak mampu. Coba dulu. Kerjakan dulu. Amalkan dulu. Kita ini selalu dibayang-bayangi dengan al-ajzu wal kasal. Merasa nggak mampu dan malas. Kita mau berubah merasanya nggak mampu loh, belum dicoba nggak mampu. Itu gimana caranya? Dicobalah. Dan istiqomah. Rasulullah bersabda, "Qul amantu billahi tsumastaqim." Katakanlah aku beriman kepada Allah lalu istiqomahlah. Istiqomah itu penting, determinasi itu penting. Ketika seseorang punya determinasi yang baik, maka dia punya skill dan kompetensi yang jauh lebih baik. Saya mau bikin analogi ya, entah setuju atau tidak. Mungkin juga itu muhasabah bagi saya. Orang yang istiqomah merepetisi sebuah amalan, lama-lama mestinya pintar. Dalam urusan duniawi sajalah. Ada orang misalnya jualan keripik, motong
singkong dengan ketipisan yang proporsional itu butuh jam terbang. Kalau yang belum profesional, belum banyak jam terbang, ya ngirisnya ya ada ketebelan, kadang yang ketipisan. Itu pun sudah pengamatan pakai mata itu. Tapi kalau orang sudah 10-20 tahun ngiris singkong jadi keripik, nggak ngeliat kompetensi itu, saking mahirnya. Itu contoh analogi. Makanya ketika kita bicara amal soleh yang sudah kita repetisi bertahun-tahun, harusnya kita jadi ahli mahir di situ. Ya kan, itu namanya istiqomah. Lama-lama akan terjadi perubahan ke arah yang lebih baik gitu. Di antara kita paling sedikitnya paling 10 kali Ramadan, ya kan? Ada di diri kita berapa kali ngerasain Ramadan? 10, 20. Saya sudah 30 kali Ramadan. Oh, mahir berarti. Gitu nggak? Repetisi tadi banyak anak. Apa tuh? Oh, repetisi. Ya istiqomah, diulang-ulang. Sesuatu yang diulang-ulang. Nah, kalau kita murojaah, hafalan kan murojaah, diulang-ulang. Artinya sesuatu yang kita ulangi, kita istiqomah, kita jadi di situ. Ya kalau bagi anak-anak ya tadi murojaah terus, lama-lama ya bisa. Pas lagi orang bilang sering gitu, ribet tuh nih. Betul. Lagi ngomong saya. Kayaknya harus dipelajari bahasa Inggris nih Ustaz. Kalau bapak-bapak paham repetisi, ya Pak ya? Oh paham. Punya HP. Oh gitu. Murojaah baru paham ya. Sesuatu yang dikrar, diulang-ulang, dimurajaah, sesuatu yang tadi direpetisi, dilakukan terus makin. Nah, kadang kita gunakan refleksinya. Kalau Ramadan ini berapa kali kita ini Ramadan keberapa ya? Harusnya mahir. Jadi levelnya puasanya harusnya jangan sekedar puasa biasa. Nah itu maksudnya bahwa yang namanya istiqomah itu akan terjadi perubahan yang jauh lebih baik. Karena apa? Pengalaman. Oh, Ramadan yang lalu saya salah strateginya. Kenapa saya bisa kedodoran di tengah-tengah? Oh karena ini. Akhirnya kita mahir. Oh kita nggak boleh gitu. Terakhir ya, pilar kelima, lingkungan soleh, amal jama'i. Nah ini. Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u ala dini khalili. Ala dini khalili. Seseorang itu tergantung agama khalilnya. Teman, sebenarnya khalil itu bukan teman biasa. Yang namanya khalil itu teman setia, soulmate-nya kalau kita nyebutnya. Teman yang kita banyak menghabiskan waktu, bisa bertukar ide, pendapat, itu namanya khalil. Falyanzur may yukhalil. Siapa yang pengen tahu kualitas agamanya, tengok dia khalilnya sama siapa. Makanya ya Allah, beruntung kita punya lingkungan orang saleh. Dijaga, dirawat ya. Yang bisa menyemangati kita untuk selalu di atas kebaikan, itu dijaga, dipegang erat-erat.
Makanya tradisi pertemanan kita itu adalah lil istifadah, untuk saling memberikan benefit, keuntungan. Apa istifadahnya? Memberikan keuntungan dalam tanasuh, saling menasehati dalam kebaikan. Jadi kalau kita di antara kita ini tidak ada tradisi saling menasehati, maka benefit lingkungan soleh itu, keuntungan lingkungan soleh itu nggak ada. Jadi biasakan kalau ada saudara kita nggak hadir, ditanya, malam kenapa nggak hadir? Oh saya hujan, kami juga hujan kok, tapi kami pakai jas hujan. Nah gitu kan. Kadang orang tuh perlu diyakinkan loh, berangkat pakai jas hujan. Oh saya hujan, iya hujan. Tapi alhamdulillah kita di Indonesia ini hujannya hujan air. Bukan hujan peluru, hujan air. Semua bisa dilalui. Saya nggak punya jas hujan, ya mbok ya beli. Iya kan? Kita nasihati itu kayak gitu. Saya juga sama Pak. Saya dapat pelajaran yang berharga. Jadi saya ngisi kajian, saya biasa bawa motornya nggak hidup. Akhirnya mau nggak mau pakai istri, motornya istri. Di tengah jalan mogok karena habis bensin. Jadi saya harus nuntun ke masjid, telat ngisi kajian, orang sudah pada melotot semua. Nggak apa-apa. Akhirnya setelah kajian, saya dicecar pertanyaan. Itu pelajaran memang. Ustaz kenapa telat? Saya bilang, saya kehabisan bensin. Pertanyaannya lanjut, Bapak ini, kenapa Ustadz bisa kehabisan bensin? Nah kan, saya jawab, karena ini bukan motor saya Pak, ini motor istri saya. Tanya lagi, kenapa Ustadz pakai motor istri Ustadz? Nah kan, gimana tuh? Iya juga. Oh, saya punya jawaban Pak. Karena motor saya mogok, motor saya nggak bisa hidup. Kenapa Ustadz motornya nggak hidup? Nah kan, mungkin kita akan menjustifikasi kan. Kita beralasan alibi begini-begini banyak sekali. Walaupun itu mesti ada margin of error, ada namanya peluang errornya manusia itu ada. Yang namanya musibah kita memang juga prediksikan ataupun kita juga akui yang namanya sudah qadarullah. Tapi kan secara kausalitas benar juga. Kenapa saya tidak cek bensin motor istri saya? Nah kan, main pakai-pakai aja. Itu yang namanya Allah. Kalau ada kemauan, ada 1000 jalan. Kalau tidak ada kemauan, 1000 alasan. Saya nggak berangkat karena hujan. Ya pakai jas hujan. Ya saya nggak punya jas hujan. Udah stuck di situ. Stuck tuh berhenti di situ. Kenapa nggak diupayakan jas hujan? Waduh, saya jas hujannya tembus. Mau yang beli yang nggak tembus. Ya artinya. Semua kita pasti merasakan lah. Saya yakin di antara kita sebagian besar merasakan jam 11 malam berangkatlah. Bismillah. Pada hakikatnya kan Allah yang menguatkan. Allah yang kuatkan. Sesuatu yang nggak kuat Allah kuatkan. Kalau kita berangkat dalam kondisi meriang dikit, insya Allah Allah sembuhkan. Berapa banyak kita merasakan itu kan? Ya Allah. Jadi manfaatkan lingkungan kita. Lingkungan orang saleh ini manfaatkan sebagai pengaruh kepada kebaikan. Saling mempengaruhi kebaikan, bukan mempengaruhi kejelekan. Nah, terus kekuatan jamaah amal jamaah.
wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Amal kolektif itu penting. Tadi kita sampaikan bahwa ilmu ini perlu diamalkan. Bahwa supaya ilmu ini jadi berkah, ya diamalkan. Dan kita punya wadah yang luar biasa di sini dengan semua amal-amal kebaikan yang ada. Patut berbahagia. Apalagi di bulan Ramadan tadi saya katakan sebagai sebuah literasinya adalah bahwa kita diuntungkan. Kita bukan penonton Ramadan. Orang mungkin bisa mojo fokus ibadah fardiyah, tapi kita menjadi pionir-pionir kebaikan-kebaikan dalam usaha-usaha kita untuk memakmurkan Ramadan, membantu anak yatim, membantu fakir miskin, du'afa, buat program-program, ada dakwah keliling, ya, Ramadan, safari Ramadan dan seterusnya. Itu kan kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Masya Allah, itulah perubahan bagi kita. Baik, implementasi dalam kehidupan sederhana. Yuk kita perbaiki akidah dan ibadah harian kita. Ini kita bicara implementasi sederhana yang bisa dipraktekkan. Yuk kita perbaiki akidah kita dan ibadah harian kita. Kalau kita sebutkan bagaimana Imam Syafi'i 60 kali khatam selama sebulan Ramadan, bagaimana Utsman bin Affan khatam selama Ramadan 30 kali, satu hari satu kali khatam. Ada contoh yang mungkin bisa relate, bisa kita praktekkan. Di dalam riwayat itu disebutkan Abdullah bin Abbas. Habis gini. Apa ini sabotase suruh cepat? Kok nggak kelar-kelar katanya. Nggak apa-apa ya, dengar aja. Memperbaiki ibadah kita harian. Ya, ibadah kita yuk kita perbaiki. Kalau tadi sampaikan Imam Syafi'i 60 kali khatam, Utsman bin Affan 1 kali khatam sehari, berarti 30 kali khatam. Ada contoh yang kita bisa relate lah, relevan. Abdullah bin Abbas itu di dalam kitab Hilyatul Auliya sampai mengatakan, saya tidak seperti yang lain. Kalau yang lain banyak baca Quran, habis banyak. Kalau saya hanya mampu sehari 5 juz. Hanya mampu sehari 5 juz. Kenapa? Karena saya lebih mementingkan pemahaman. Jadi Abdullah bin Abbas itu merasa tidak seperti sahabat yang lain. Yang lain tuh sekian kali khatam, sekian khatam. Kalau beliau sehari 4 sampai 5 juz. Berarti kalau Ramadan 4 sampai 5 kali khatam. Makanya Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin itu memberikan satu gambaran pada kita bahwa khusus son minimal bagi kita itu yang sudah ngaji itu ya 4 kali khatam minimal. Ya tinggal pilih mau 60, 30 apa 5 kali khatam, tinggal pilih. 5 kali khatam. Banyakin ibadah kita. Imam Ahmad itu di dalam kitab Syiar Alamin Nubala karya Imam Az-Zahabi itu nambah kalau Ramadan tambah 100 rakaat. Imam Bukhari bahkan sampai 300 rakaat sehari. 200 sampai 300 rakaat sehari. Jadi kita berapa rakaat? Ya setidaknya sholat wajib 17.
tahajud witir 11:28, rawatib qobliyah ba'diyah 12:40, duha fi awali duha isyraq 2 rakaat, ghadda pertengahan duha, ghadda namanya, itu 4 rakaat, ujungnya duha awabin 4 rakaat. Jadi pas 10 duhanya. Total 50 rakaat. Tinggal pilih mau 300, 100 apa 50. Loh, itu standar itu. Standar. Ya kita perbaiki ibadah kita. Kualitasnya, kuantitasnya. 2, biasakan muhasabah dan taubat. Para ulama tuh membiasakan muhasabah itu sehari 2 kali. Itu salah satu di antara poin penting adalah muhasabah. Kapan itu? Setelah sholat tahajud, witir, biasakan muhasabah. Atau sebelum tidur muhasabah. 3, menghadiri majelis ilmu. Saya yakin kalau majelis ilmu sebanyak-banyaknya, semampu kita. 4, konsisten dalam amal kecil. Tidak ada perubahan besar, melainkan dimulai dengan perubahan kecil. Mulai mudawamah pada amal-amal kecil. Ahabbul a'mali 'indallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai itu adalah yang konsisten walaupun kecil. Ya kita tentu dalam sodako, kita mulai yang kecil-kecil sodako. Kalau misalnya belum mampu 1 bulan 1 juta, ya 500. Belum minta 500 ya 100. Nggak bisa 100 ya 50. Biasakan bersedekah. 5, aktif dalam dakwah dan komunitas soledah. Itu implementasi kita pada perubahan di dalam kehidupan kita. Saya kira cukup sampai di sini. Saya mohon maaf kalau ada perkataan yang kurang berkenan. Semua kebaikan dari Allah, keburukan dari anak pribadi.